Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, masih pada sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya, Nak. Hari ini masuk semuanya ya? Masuk ya? Oke, nah untuk absensi hari ini, silahkan kalian isi Google Form yang sudah Ibu share di WhatsApp group. Nah, hari ini kita akan memulai kegiatan diawali dengan berdoa. Ayo silahkan kepada ketua kelasnya, dipimpin doanya. Pada Kesha, dipersilahkan. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita membaca doa. Membaca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kesha. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat Pancasila sila ketiga, isinya apa? Pancasila sila ketiga. Persatuan Indonesia ya. Oh, siapa yang bisa membacakan Pancasila sila pertama sampai kelima? Ayo. Coba Akila ada? Ada, Bu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Bu? Oke, terima kasih ya, Nak. Untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Kita nyanyi sama-sama ya, Nak. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Tanah airku, Indonesia bangsa aku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama. Indonesia Raya, anakku negeriku. Nah, Indonesia Raya, negeriku merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih ya, Nak. Nah, supaya kegiatan hari ini lebih semangat, bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat? Yuk, suaranya semua dibuka, kameranya juga dibuka. Yuk, kita lakukan sama-sama. 1, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, kalian hebat, luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2. Dalam perbedaan pembelajaran kedua. Nah, hari ini kita akan belajar apa, Nak? Nah, ini ya. Jadi, hari ini kita akan belajar setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan yang menguatkan, peserta didik mampu menemukan manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikannya dalam bentuk diagram atau bagan dengan benar. Kemudian, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari. Yang ketiga, setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, peserta didik mampu menemukan pola lantai tariannya dengan peserta didik mampu mempraktekkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah dengan benar ya. Nah ini ya, pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda ya Nah ya.
Silakan kalian amati gambar berikut. Nah, di gambar ini ada apa yang sedang mereka lakukan? Bekerja Halo? bakti. Kan? Selain kerja bakti, nah ini mereka sedang, gotong royong membuat apa nih mereka? Sedang membuat, Pinang. Panjat pinang. oh ini. Ayo membaca, siapa yang bisa membantu ibu membacakan teks berikut? Ayo, coba. Kesya, ada Kesya? Ada, Bu. Ya, Kesya silahkan dibacakan. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Sudah, Bu. Nah, dari teks yang telah dibacakan oleh teman-teman kalian, nah, jadi perbedaan itu tidak menghalangi persatuan ya. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Nah, setelah mengamati gambar tadi itu ya, ketika bekerja sama membuat panjat pinang, kemudian membaca teks tentang persatuan yang menguatkan. Nah, informasi apa yang kamu dapat? Nah, pada teks tersebut, perbedaan apa yang ada? Ayo, Suku bangsa dan agama. agama dan suku bangsa. Oke. Kemudian, nah, bagaimana mereka menyikapi perbedaan tersebut dari teks tersebut? Gimana caranya? Dengan sikap Sikap toleransi. Ya. Kemudian apalagi? Dengan sikap bekerja sama. Jadi walaupun berbeda, itu tidak menghambat persatuan ya, Nak ya. Kemudian, manfaat dari hidup rukun itu apa sih? kita suasana yang nyaman antara individu dan menciptakan perilaku yang saling menolong dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Iya, terima kasih Ana ya. Nah, kemudian, nah ini. Nah, sekarang Ibu minta kalian ceritakan pengalaman kalian tentang hidup rukun di sekolah ya atau di lingkungan sekitar kalian ya, tempat tinggal kalian. Suku bangsa. Suku bahasa. Suku bahasa. Ada kemudian kegiatan yang lakukan bersama dengan teman-teman kalian yang berbeda. Nah, misalkan belajar kelompok ya, Nak ya. Kemudian apa lagi? Piket kelas. Iya, piket kelas. Kemudian apa lagi? Bermain bersama ya, Nak. Tidak bermusuhan ya, Nak ya. Nah, kemudian, tadi ya manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Nah, itu sudah kamu sebutkan. Jadi kalian itu bisa hidup rukun, kemudian kalian bisa hidup dengan nyaman, tenang, saling bekerja sama dan saling menjaga ya, Nak ya. Untuk selanjutnya, seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Nah, bacalah teks berikut. Nah, ini ya, Nak. Siapa yang bisa membantu Ibu lagi untuk membacakan teks tentang tari lego-lego? Talita ada? Ada. Oke, silakan Pak. Lego-lego tari adat ala bermakna persatuan. Tarian adat yang memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Oke, terima kasih Talita. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Nah, posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Nah, pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Pola lantai adalah dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak, ya. Nah, ini macam-macam pola lantai yang lantai vertikal atau lurus dari depan ke belakang. Kemudian pola lantai horizontal, jadi dari garis lurus ke samping. Kemudian pola lantai diagonal ya. Setelah kamu mengetahui macam-macam pola lantai, temukan berbagai tari daerah di
Tarian daerah dari kota Tangerang. Ada yang tahu? Lenggang Cisadane. Iya, lenggang Cisadane ya. Kalau kalian perhatikan gerakannya, itu pola lantainya seperti apa sih? Ada yang tahu tidak? Jadi pola lantai pada lenggang Cisadane itu campuran. Dia kadang bentuk lurus, kadang melengkung ya, Nah ya. Sekarang untuk memahami materi hari ini lebih lanjut, nah, ini ada LKP yang harus kalian kerjakan. Nah, ini LKPD-nya ya, Nah ya. Jadi sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu ya, Nah ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai LKPD? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke. Kalau sudah selesai LKPD-nya, nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Ya, Kesya silakan. Tulis kesimpulan dari teks di atas tentang persatuan melalui hidup rukun dan perbedaan pada bagian berikut. Apa perbedaan yang ada, suku dan agama? Bagaimana menyikapinya, saling menghormati dan menghargai atau toleransi? Apa manfaat hidup rukun? Tercipta suasana yang aman, damai, dan tentram. Silakan Putri, presentasikan hasil kerjanya. Tuliskan pendapatmu dalam kolom berikut. Contoh perbedaan yang ada di lingkunganmu, perbedaan agama, suku, dan budaya. Jika pada perbedaan yang ada, menghargai, menghormati, dan tidak menghina atau mengejek budaya teman. Manfaat dari persatuan dalam perbedaan, hidup rukun dengan tetangga berbeda agama, timbul rasa kekeluargaan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, terciptanya sikap saling menghargai dan menghormati. Amati gambar, kemudian tuliskan pola lantai dari tarian berikut. Tari piring, pola lantai zigzag, tari jaipong, lantai horizontal, tari badeng, garis melengkung atau lingkaran, tari rantai, garis melengkung, tari kicak, garis melengkung. Jika pola lantai salah satu tarian bersama kelompokmu, tari ampar-ampar pisang, Kalimantan Selatan, pola lantai zigzag. Oke, terima kasih Putri ya. Luar biasa kamu ya. Dari presentasi yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian, perbedaan yang ada di sekitar kita itu banyak ya, Nah ya. Salah satunya itu perbedaan agama ya, kemudian perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, kemudian perbedaan bahasa dan masih banyak lagi ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini ya, Nah ya, dapat kita simpulkan sekitar kita. Misalnya tadi ya, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama. Nah, sikap untuk menyikapi perbedaan yang ada antara lain yaitu peduli terhadap orang lain, kemudian mendahulukan kepentingan bersama, kemudian toleransi terhadap orang lain, kemudian saling bekerja sama, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya, Nah ya. Nah, kemudian manfaat dari persatuan dan kesatuan yang pertama yaitu menciptakan perdamaian, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, macam-macam pola lantai tadi itu yang pertama, pola horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai melingkar atau melengkung. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini, Nak? Menyenangkan ya? Menyenangkan, Bu. Ya, lebih memahami materi hari ini. Nah, nanti ada soal evaluasi atau tes evaluasi yang harus kalian kerjakan di Google Form ya, Nah ya. Nah, ini link evaluasinya sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup ya, Nah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, Nah ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas lagi. Silakan Kesya dipimpin doanya.
Setelah melakukan pembelajaran, mari kita membaca doa. Membaca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kesya. Sebelum sama. mengakhiri, Ibu ucapkan terima kasih untuk yang telah hadir di Google Meet ini, ya Nak ya. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan walaupun kita belajarnya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.